senjata dan sebagainya. Itu ghanimah. Jadi benar-benar diserang, perang, benar-benar perang. Terus dirampas. Itu namanya ghanimah. Ada fight. Kalau fight ini tanpa ada perlawanan, ini hartanya ditinggalin, terus diambil, maka itu disebut fight. Gitu. Jadi harta ditinggalan perang. Kalau ghanimah, harta rampasan perang. Kalau fight itu tanpa ada ini Pak, kirim pasukan yang berlebihan, bawa artileri, itu pokoknya ditinggal gitu aja Pak. Sebelum perang dia udah kabur. Jadi itu namanya al-fight. Fayu'tawna walau al-dunya i'anatan lahum 'alal ghazwi. Mereka mendapat bagian dari zakat walaupun mereka itu adalah orang kaya. Sebagai apa? Sebagai ya pertolongan, bantuan kepada mereka dari semangat mereka untuk berperang. Jadi bagian mereka dari berperang, mereka nggak dapat bagian dari payah itu. Itu berkaitan orang fisabilillah yang berperang di jalan Allah. Wasami. Sekarang yang ke-8, berarti yang terakhir. Ibnu Sabil, yaitu orang yang di dalam perjalanan. Apa yang dimaksud orang yang di dalam perjalanan atau Ibnu Sabil? Wa huwa ala ismain. Itu ada dua bagian. Majaziyun, yang pertama adalah majazi. Wa huwa munsyi'u safarin min baladi maliz zakat. Ini orang baru mulai Pak, ingin melakukan perjalanan dari negeri yang di situ ada harta yang akan dibagikan untuk zakat. Jadi ibaratnya ini ada daerah yang sudah punya kumpulan zakat, jadi perbendaharaan zakat yang siap untuk dibagikan, dan orang ini baru ingin melakukan perjalanan, ya musafir misalnya. Ini biasanya kalau ibu musafir itu ada ketentuan ya Pak. Dia belajar, pokoknya untuk perjalanan boleh, yang penting tidak untuk maksiat. Itu yang majazi. Jadi dia baru memulai untuk perjalanan dari daerah atau wilayah atau negeri yang mempunyai perbendaharaan zakat yang akan dibagikan. Wa haqiqi, yang kedua adalah yang hakiki. Wa huwa marun bi baladiz zakat fi safarihi. Kalau tadi kan dia mulai berangkat. Ini misalnya di Pulau Jaya baru mau berangkat. Jadi di sini ada perbendaharaan zakat yang siap dibagikan. Ini dia baru mau melakukan. Sekarang dia bukan orang Pulau Jaya, misalnya orang Kalideres namanya. Orang Kalideres ini lewat di Pulau Jaya. Di baladiz zakat fi safarihi. Dia melakukan perjalanan, ketemu wilayah Pulau Jaya. Di Pulau Jaya ada perbendaharaan zakat yang siap dibagikan, dan dia ngelewatin di dalam perjalanannya. Wa dzalika in ihtaja bi an lam yakun ma'hu ma yusiluhu maqsidahu aw malahu. Dan dia dapat, wa dzalika di sini maksudnya adalah, dan dia boleh mendapat bagian dari zakat itu in ihtaja, jika dia membutuhkan bi an lam yakun ma'hu ma yusiluhu maqsidahu, dengan seumpama dia tidak mempunyai, menyertai dirinya itu sesuatu ma yusiluhu maqsidahu, sarana sesuatu yang dapat membuatnya mencapai ketujuan perjalanan. Jadi dia nggak punya bekal
nggak punya bekal. Au malahu, atau menuju hartanya. Misalnya dia dalam perjalanan, kemudian ini kemarin udah kita bahas di dalam permasalahan yang tolim ya, orang yang belajar. Kan dia hartanya itu ditinggal Pak, sampai ketemu hartanya lah lagi. Jadi maksudnya yusilahu maksilahu au malahu ini hartanya ditinggal sampai dia ketemu lagi. Jadi ya kan kalau di dalam perjalanan dia nggak pegang duit. Makanya waktu itu saya bilang, saya contohin, kalau zaman sekarang orang duit di ATM mau gesek di mana aja gampang. Kalau zaman dulu dia punya kuda, punya kebun, punya pertanian ditinggal. Dia biasanya bawa duit secukupnya. Maka dia boleh saat dia lewat di sini untuk mendapatkan bagian dari zakat sampai dia ketemu hartanya. Maksudnya sampai dia nanti balik lagi. Itu maksudnya. Fayu'ta man la mala lahu aslan. Kemudian dapatlah dia bagian dari zakat itu selama seseorang itu tidak memiliki harta. Wa kadza man lahu malun fi ghairil baladil muntaqili ilaihi. Demikian juga bagi siapa yang tidak demikian juga bagi siapa yang memiliki harta di lain wilayah yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Di wilayah yang dia tinggalkan ini kan dia pindah dari sini misalnya belajar ke Yogyakarta. Maka orang seperti ini meninggalkan tempatnya untuk ke tempat lain, ya, maka dia boleh menerima zakat. Bisyaratin alla yakuna safaruhu maksiatan, dengan syarat perpindahannya ini, safarnya ini ke tempat lain bukan untuk maksiat. Ya, bisa jadi kalau saya sering kejadian di Istiqlal, orang dari mana biasanya perjalanan 3 hari 4 hari minta sedekah untuk dia kembali lagi ke tempatnya, karena dia modal nekat ke Jakarta, bisa nyari kerja nggak dapat, pulang lagi, pokoknya dicari mas. Ya, orang-orang seperti ini contohnya yang mendapat bagian karena dia pindah meninggalkan tempatnya ke tempat lain. Maka orang seperti ini boleh menerima, walaupun dia itu kan kaya di tempatnya, maksudnya punya harta. Ya, tapi kan sekarang yang biasa mengadu nafsi ke tempat lain, walaupun dia duitnya ada, tapi untuk modal dia hidup, untuk eksis belum ada pendapatan maksudnya. Jadi duitnya itu ada, tapi untuk menambah belum maka dia nyari kerja, biasanya musafir ke Jakarta. Ini orang-orang seperti ini yang belajar, yang mencari kerja untuk, ya, tapi kita kadang-kadang orang yang begini kan kadang-kadang perlu curiga. Ya itu salahnya curiganya itu. Makanya kalau orang lagi ini, bayangkan kalau kita, ya ini Bang Haji Fahrudin misalnya, karena ini orang Betawi, tinggal di Betawi, nah, contohnya di Surabaya misalnya hijrah, di rumah sini mah banyak duitnya lah. Pas ke Surabaya nyari kerja, bawa duit secukupnya. Kan yang di sini bakal keluar